Bismillahirrahmanirrahim. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya untuk melanjutkan kajian tafsir yang insyaallah pada malam ini kita akan masuk pada tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Sedikit faedah yang didapat dari para asatidzah, yaitu nukilan fatwa dari Syekh Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi, ya, beliau orang Ethiopia. Syekh Muhammad Ali Adam, beliau seorang alim ulama besar di Makkah, dan belum lama beliau wafat, baru beberapa tahun terakhir ini. Beliau sudah banyak mensyarah kitab-kitab hadis seperti At-Tirmidzi, Sahih Muslim. Beliau mengatakan tidaklah seseorang dia belajar ilmu agama di zaman sekarang menjaga thalabul ilm, betul-betul menjaga bagaimana dia bisa beribadah dengan menuntut ilmu. Dia luangkan waktunya. Bukan dia luangkan waktunya, memang dia persiapkan waktunya untuk dia belajar ilmu agama setiap hari. Maka dia adalah wali dari wali-wali Allah. Di zaman ini seseorang dia menyiapkan waktunya khusus untuk belajar ilmu agama, continue, bukan sesekali, selapangnya waktu, seingatnya, ya. Kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak ada orderan, enggak, bukan seperti itu thalibul ilm. Memang dia menyiapkan waktu untuk belajar ilmu agama sebagaimana dia siapkan waktu untuk dia makan. Bahkan ilmu lebih dia butuhkan daripada makan dan minumnya. Ahwaj, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ilmu lebih dia butuhkan daripada makan dan minum. Tanpa makan, tanpa minum orang mati. Tanpa ilmu agama dia mati secara roh. Apa yang dia makan harus ada ilmunya. Dari mana dia datangkan makanan tersebut? Harus ada ilmunya. Dia perhatikan mana yang halal, mana yang haram. Dia perhatikan pekerjaan, dan itu semua hanya bisa jelas bagi seseorang kalau dia belajar ilmu agama. Jadi betul-betul ilmu bagi dia lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman, itu kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala, seseorang yang dia belajar, dia seorang penuntut ilmu di zaman sekarang, maka dia adalah wali dari wali-wali Allah. Dengan berbagai macam bentuk fitnah, syubuhat, wasyahawat, berbagai macam bentuk godaan-godaan
untuk menghalangi seseorang, merintangi seseorang belajar ilmu agama. Banyak di sana hal-hal, kesenangan-kesenangan dunia, permainan-permainan, hiburan-hiburan, untuk melalaikan seseorang dari, bukan hanya dari belajar ilmu agama, bahkan dari kewajiban sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pastilah seseorang yang dia menuntut ilmu agama ikhlas karena Allah, dia adalah wali dari wali-wali Allah, pasti. Kok bisa memastikan? Hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia wali ini. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan untuknya ilmu agama. Tanda Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah anugerahkan untuknya ilmu agama tanpa proses. Nabi yang seperti itu, Rasul yang seperti itu. Jadi gimana? Jalani proses dia untuk mendapatkan ilmu agama, yaitu talabul ilm wa yasbir. Dia harus sabar, dia harus jid, harus bersungguh-sungguh. Nah, la yunalul ilm bi rahatil jasad. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hatim kepada sang putra Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibn Idris. Nama beliau sama dengan nama Imam Syafi'i. Kepada putra beliau Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris, seorang ulama besar. Ketika di suatu waktu mereka berdua belajar bareng nih, anak dengan bapak belajar bareng ke satu guru. Di saat guru tersebut ada uzur, tidak bisa ngajar, mereka berdua beli ikan. Tidak sempat mereka masak, mereka belajar berdua mencocokkan hadis. Jazakallahu khair, Pak Fatih. Apa yang mereka dengar dari guru mereka dicocokkan. Abu Hatim mencocokkan tulisannya dengan sang anak mencocokkan tulisannya dengan sang ayah. Namanya Dhabtul Kitabah. Seorang muhaddis dikatakan thiqah kalau dia mempunyai tulisan yang seperti itu, mencocokkan, tidak bersandar pada tulisannya saja tanpa dia cocokkan dengan teman-temannya. Sampai beberapa hari berselang, busuk ikan tersebut, dimasak seadanya dalam keadaan sudah bau. Apa kata Abu Hatim? La yunalul ilm bi rahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu dengan santai, dengan nyantai, dengan berleha-leha. Nah, harus ada kesungguhan. Dan dilihat, ya, mereka yang bersabar, mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Nah, ini yang dikatakan oleh banyak para ulama, ya, dan ini yang mereka amalkan. Siapa mereka yang bersabar dan bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Nah, jadi mintalah selalu taufik, kemudahan dari Allah untuk kita bisa belajar ilmu agama sampai mati. Belajar ilmu agama sampai mati, bukan 30 tahun aja, 10 tahun aja, 5 tahun aja. Selesai S1, S2, S3 selesai belajar ilmu agama, kayak gitu sampai mati. Minal mahd ilal lahd, dari sejak ditimang si bayi diperdengarkan sudah kalimat la ilaha illallah, diperdengarkan lantunan ayat Al-Quran, sejak bahkan dikandung si anak. Minal mahd ilal lahd, sampai masuk seseorang ke liang lahat, belajar ilmu agama, thalabul ilm, belajar ilmu agama. Nah, alhamdulillah, ini sebagai busyra, sebagai berita gembira, maksudnya anda mendapatkan fatwa atau ucapan dari Syekh Muhammad ibn Ali Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithiobi rahimahullahu taala adalah busyra, berita gembira untuk para penuntut ilmu. Siapa mereka yang bisa terus belajar ilmu agama di zaman sekarang, maka dia adalah wali dari wali-wali
Allah. Talibul ilm betul-betul yang menjaga ya, yang rajin ya. Bukan yang sesekali datang, bukan yang selapangnya waktu. Dia ada keperluan, dia ada kesibukan, dia tinggalkan kesibukan itu talibul ilm. Dia ada kelapangan, dia ada keperluan, ada kesibukan, urusan ini, urusan itu, dunia kah, keluarga kah, yang gak darurat. Dia tinggalkan itu semua untuk belajar ilmu agama, itu talibul ilm. Nah, kalau yang sesekali datang, kalau yang hanya selapangnya, itu hanya penyimak, tapi insya Allah dapat pahala juga ya, santai ya. Terkadang ya Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pun menceritakan dalam kajian beliau, ketika beliau sedang taklim, kemudian beliau taklim itu mengajar ya. Kalau belajar ta'allum bahasa Arabnya. Ya, kalau taklim mau kemana? Mau taklim berarti itu mengajar tuh. Ya, taklim artinya apa? Mengajar. Allama yu'allimu ta'liman. Kalau belajar ta'allum. Nah, ketika Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyampaikan taklim beliau bertanya kepada salah seorang, apa jawabannya tentang pertanyaan ini? Enggak tahu ya Syekh. Enggak tahu ya Syekh. Mungkin Syekh rahimahullahu taala menganggap pertanyaan tersebut sudah terulang dari kajian beliau tersebut dan mudah. Agak sedikit meninggi suara Syekh kepada orang tersebut. Kenapa engkau enggak tahu jawabannya? Untuk apa engkau duduk di sini? Untuk apa kau duduk di majelis ilmu sini? Kalau kau enggak tahu jawabannya. Ya Syekh, aku enggak tahu jawabannya. Dan saya duduk di sini untuk mencari berkah ilmu saja. Untuk mencari berkah majelis ilmu. Kemudian Syekh rahimahullahu taala tertunduk dan berkata, kami mau mengajarkan ilmu kepadanya, malah justru anak tersebut memberikan ilmu kepadaku. Hanya sekedar ngantuk, hanya sekedar numpang duduk dalam majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, tilkal majlis la yashqa jalisuhu. Majelis yang tidak pernah membuat rugi orang yang duduk di majelis tersebut. Didoakan oleh para malaikat, disebut oleh Allah namanya. Bisa disebut oleh Allah namanya, yang ngantuk-ngantuk disebut oleh Allah namanya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah sebut nama-nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Man dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in man huwa afdalu minhum. Siapa yang dia menyebutku di hadapan para jamaah, aku akan sebut mereka semua, jamaah-jamaahnya juga. Ya, di hadapan para malaikat yang bisa jadi lebih baik daripada mereka. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita terus untuk istiqomah dalam thalabul ilm. Allahumma amin ya rabb. Baik. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Yang tentunya kita tahu apabila disebut surat Al-Ikhlas itu surat apa? Surat Qul huwallahu ahad gitu kan ya? Surat Qul huwallahu ahad. Di sana ada dua surat Al-Ikhlas, dikenalnya di zaman sahabat surata Al-Ikhlas, dua surat Al-Ikhlas. Surat apa saja itu? Naam Imam? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas yang kita paham, yang kita tahu. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, itu dua surat Al-Ikhlas. Kalau secara umum kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah suratul Ikhlas mengikhlaskan, memurnikan ibadah seorang hamba untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa taala, tauhidul uluhiyah. Al-Ikhlas dalam tauhid al-uluhiyah. Nah, sedangkan Qul huwallahu ahad
yaitu al-ikhlas dalam tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat, lebihnya pada itu. Walaupun ketika Allah menyebut namanya pertama kali qul huwallahu, itu terkandung padanya tauhid apa? Yayan. Ketika disebut nama Allah, tauhidul uluhiyah, jelasin insyaallah. Tetapi lebihnya terkumpul suratul Ikhlas dua tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhidul apa? Al-asma wa sifat. Jelasin insyaallah. Tetapi untuk surat Qul ya ayyuhal kafirun, ikhlasut tauhid dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Betul-betul wala wal bara dalam tauhidul uluhiyah, betul-betul la ilaha illallah dalam hal ibadah. Betul-betul membenci orang-orang kufar dan mereka yang orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan peribadatan murni bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasannya dalam surat Al-Kafirun. Nah, yang akan kita bahas adalah surat Al-Ikhlas. Nah, Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya adalah yang murni, yang bersih, yang jernih. Itu arti ikhlas. Nah, menjernihkan at-tauhid. Ya. Nah, summiyat suratul Ikhlas litajridiha at-tauhid min syawa'ibis syirk al-wathaniyah. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau pernah menjadi dekan Fakultas Akidah di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah lampau dulu di zaman Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau diundang dari Mesir. Beliau ini entah S2 atau S3-nya mau menyusun tulisan beliau untuk membantah Syekhul Islam tentang bahaya ilmu kalam, tentang sesatnya ilmu kalam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala membuat kitab yang namanya Minhajus Sunnah, Ar-Rad 'alal Mantiqiyyin, bantahan untuk orang-orang ahli mantiq, ya, untuk ilmu kalam banyak sekali. Nah, Syekh Muhammad Khalil Harras pada saat itu di Al-Azhar, Kairo, beliau menyusun pada disertasi ya, S2 atau S3-nya beliau untuk membantah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tentunya sebelum beliau bantah, beliau baca dulu kitab-kitab beliau itu. Semuanya tentang bantahan terhadap ahlu al-kalam, ahli filsafat, ilmu kalam. Ya, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sanksi atau hukuman bagi mereka yang mempelajari ilmu kalam, Imam Syafi'i yang mengatakan, adalah dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan sandal, kemudian diarak ke sekeliling kota. Ini adalah sanksi atau hukuman bagi mereka yang belajar ilmu kalam. Ya, ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Dan Syekh Muhammad Khalil Harras orang yang sangat cerdas. Dalam waktu kurang dari sebulan atau lebih sebulan sedikit, beliau membaca semua tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, terkhusus dalam permasalahan bantahan untuk ilmu kalam. Nah, ini menunjukkan kecerdasan beliau ya. Kalau sekarang saja Allahu alam ya, ada beberapa asatidzah yang mengatakan untuk satu halaman saja kita perlu 3 kali baca tuh bisa paham, atau bahkan sampai 10 kali baca ngulang, bacaan 10 kali dari awal sampai akhir. Satu halaman nih perlu 10 kali kita membaca untuk bisa paham apa maksud dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saking berat juga bahasa beliau, berbeda dengan bahasa murid beliau Ibnu Qayyim. Pun itu juga sudah dikatakan berat untuk orang zaman sekarang. Ya. Setelah itu dibuatlah disertasi, tulisan. Ya. Beliau beri judul
Ibn Taimiyah As-Salafi. Beliau beri judulnya apa? Ibn Taimiyah As-Salafi. Justru tulisan tersebut mendukung penuh apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang haramnya belajar ilmu kalam, bantahan terhadap ahli mantiq dan ilmu kalam dan ahli filsafat. Ya. Nah, ini yang Anda baca ini adalah Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Ya, kemudian beliau mensyarah kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, di antaranya ya beliau mengatakan di sini summiyat suratul ikhlas litajridiha, ini taufik ya, maksudnya tadi itu ada ibrah, bisa kita ambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada yang asalnya mau melawan dakwatut tauhid, dakwatut sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan kemudian menjadi ulama besar di Madinah. Jadi dekan fakultas akidah. Malah beliau fan atau spesialisnya di bidang akidah. Kemudian murid beliau Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ya, jadi dekan fakultas akidah juga di Jamiah Islamiyah. Dan beliau luar biasa. Yang sudah wafat juga. Nah, orang Ethiopia juga. Kalau Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, Syekh Muhammad Khalil Harras beliau mengatakan sumiyat suratul ikhlas, dinamakan suratul ikhlas litajridiha at-tauhid, karena betul memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Emangnya bisa seseorang jatuh pada syirik selain pada tauhid al-uluhiyah? Siapa yang bisa jawab? Kalau seseorang jatuh pada syirik dalam uluhiyah, jelas ya, dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, suratul Ikhlas beliau katakan di sini tajrid tauhid min syawa'ib syirk. Dikatakan surat Al-Ikhlas karena betul membersihkan, memurnikan, menjernihkan tauhid dari kotoran-kotoran syirik. Tadi Anda bilang surat Al-Ikhlas lebihnya pada tauhid apa? Rububiyah dan al-asma wa sifat. Gimana sih bentuk syirik dalam tauhidur rububiyah, Abu Maryam? Gimana bentuk syirik dalam tauhid ar-rububiyah? Nah, silakan. Nah, apa? Meniatkan dua niat enggak? Kalau itu enggak, itu tauhidul uluhiyah. Seseorang beribadah dia persembahkan untuk Allah juga untuk Nabi Muhammad misalnya. Nah, ini tauhidul uluhiyah ini. Nah, fadhal. Apa? Yang menyembuhkan dia adalah obat? Enggak, itu tawakal. Tawakal masuknya. Nah, tawakal tauhid al-uluhiyah. Baik, silakan. Nah. Mencela masa. Enggak, yang Anda maksudkan adalah syirik. Kalau celaan itu jatuhnya pada kekufuran. Ya, yang kufur belum tentu syirik. Yang syirik sudah pasti kufur. Kalau dia mencela belum tentu dia musyrik. Ateis dia mencela, tapi dia tidak dikatakan musyrik, dia kafir. Mereka ini kafir. Nah, ya, ya, nah, masya Allah. Tabarakallahu fikum. Ini sudah ada contohkan pada pekan lalu, yaitu apa? Meyakini di sana ada yang memberikan hujan selain Allah, membuat gerhana matahari atau bulan selain Allah, kemudian bisa mendatangkan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam asma wa sifat Aba Ubay,
Masya Allah. Percaya dukun, percaya peramal, itu syirik dalam hal asma wa sifat. Dia meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ada yang tahu ilmu gaib selain Allah, padahal alimul gaib di antara tauhidul asma wa sifat hanya Allah Subhanahu wa taala, alimul gaib wa syahada. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tahu ilmu gaib. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada kok yang tahu ilmu gaib selain Allah. Dukun ini, peramal ini, berarti dia sudah menduakan Allah dalam asma wa sifat, gitu ya. Yang percaya bintang-bintang zodiak, dia berarti sudah syirik dalam hal apa? Dalam hal asma wa sifat. Tetapi sudah saya sampaikan juga pada pekan lalu bahwasanya sebagian ulama menggabungkan tauhidur rububiyah dengan tauhidul asma wa sifat dengan nama apa? Nah, ini penting nih. Dengan nama apa? Enggak ditulis ya. Abu Rafi mungkin. Sebagian ulama menggabungkan, jadi tauhid ada yang membagi menjadi dua. Yang masyhur terbagi tauhid menjadi tiga: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini yang sangat masyhur. Ulama dulu sebelum itu ada yang membagi tauhid menjadi dua. Ada yang bisa jawab? Abu Zidah? Nah, ta'rifut al-ma at-talab wal qasd. Itu tauhid apa? At-talab wal qasd itu tauhid apa? Nah, tauhidul uluhiyah. Nah, tadi yang kedua tauhid apa? Al-ma'rifah wal isbat. Nah, harus ada dua itu. Tauhidul ma'rifah wal isbat. Maksudnya al-ma'rifah asma wa sifat, wal isbat fir rububiyah. Nah, jadi tauhidul rububiyah dan asma wa sifat ulama dulu mengistilahkan dengan tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhidul ma'rifah, mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, wal isbat, penetapan bahwasanya Allah satu-satunya khaliq, satu-satunya malik, satu-satunya mudabbir, satu-satunya raziq, al-muhyi wal mumit. Itu semua adalah tauhid rububiyah. Jelas ini insyaallah? Baik. Ya, nah, di sini ini kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas, karena itu. Karena betul-betul memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Surat Al-Ikhlas, para ulama khilaf, apakah turunnya di Makkah atau di Madinah? Ada yang mengatakan turunnya di Makkah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah. Berarti ada dua pendapat nih. Pendapat yang ketiga, turun di Makkah juga turun di Madinah. Dan ini tidak sedikit ulama yang mengatakan ada beberapa surat, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang turun dua kali. Ya, turunnya dua kali. Turun di Makkah juga turun di Madinah. Baik. Turun di Makkah ini lebih jelas sebenarnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ya, unsub lana rabbak. Coba deskripsikan kepada kami Tuhanmu itu kayak gimana? Dari batu kah, dari emas kah, dari perak kah, dari batu apa yang mahal-mahal teh, batu giok kah, berlian kah? Dari apa Tuhanmu itu terbuatnya? Siapa bapaknya? Siapa anaknya? Nah, sedikit ya. Sedikit, mana mumpung ingat aja nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Muslim untuk at-ta'nu fil ansab wa ta'nu fil ahsab. Pernah dengar? Ya, Rasulullah melarang yang ini sifat jahiliyah. Sampai sekarang masih ada dan banyak dilakukan. At-ta'nu fil ansab wa ta'nu fil ahsab. Mencela nasab, mencela hasab. Oh, bapak kamu kayak gini, kakek kamu kayak gini. Ya. Nah, nasab itu dilihat dari jihatul ab. Jihad al-ab atau dari sisi ayah. Nasab dari sisi ayah ke atas. Jelas ini ya. Hasab dari sisi anak ke bawah. Abu fulan, Abu fulan. Ya. Nah, dia mencela keturunan. Kalau ini nasab mencela moyang. Begitu jelas ya. Kalau kita istilahnya seperti itu mudahnya. Kalau mencela nasab, mencela garis
moyang ke atas. Kalau yang mencela garis keturunan ke bawah, ya itu namanya at-ta'nu fil ahsab. Nah, mana nasab Tuhanmu? Mana hasab Tuhanmu? Begitu. Ya. Nah, ini riwayat datang seperti itu, tapi nanti akan kita bahas ya. Yaitu hadis Ubay ibn Ka'ab, annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin bilang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, unsub nasabkan kepada kami siapa Rabb Allah itu, siapa anaknya, siapa bapaknya, moyangnya siapa. Baik. Unsub lana rabbak. Fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jawablah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya dialah Allah yang kau tanyakan itu. Ya huwa, langsung ada domir huwa, itu namanya domir sya'an namanya. Yang ditanyakan. Tiba-tiba ada huwa nih di awal kalimat. Itu namanya domir sya'an. Ada yang ditanyakan. Siapa dia? Huwa kadza misalnya. Jelas ini ya? Siapa dia? Dia itu ini. Nah, dia ini ada namanya adalah domir sya'an. Domir yang ditanyakan. Siapa dia? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad. Jelas ini? Baik. Kalimat kul, berapa surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kul? Ya Bazidan. Tiga salam. Nah. 4. Ada yang mau nambah, ada yang manubah ada ngirangan, ada nambihan. Baik, ngirangan mah mual mungkin. 4 apa saja? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Satu lagi lah, 5. Ya, surat, Masya Allah. Siapa tadi yang jawab? Nah, surat Al-Jin. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, surat Al-Jin. Jadi ada 5 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat Qul. Ya, di sini bentuk penegasan, bentuk penekanan. Qul. Dan pun sesuatu yang seharusnya menjadi yang selalu diulang, selalu diucapkan. Bukan hanya dengan lisan, karena munafik hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi hati kita pun qul. Hati kita pun ucapkan itu, bicarakan. Jadi hati ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Ya. Qul, katakan juga dalam hati. Ya, jadi qul kebanyakan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang dimulai dengan qul itu sebab urutnya, ya, sebab nuzulnya adalah dari pertanyaan. Karena ada pertanyaan, kemudian ada jawaban qul, bilang ke dia, bilang ke mereka seperti itu, gitu ya. Baik, jawab. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Sebelum kita masuk pada tafsir, kita bahas dulu tentang sanad hadis dari apa yang disampaikan tadi. Hadis Ubay bin Ka'ab tentang unsub lana rabbak. Ya. Hadis Ubay bin Ka'ab tadi yang disampaikan, orang-orang musyrikin nanya unsub lana rabbak, ya, sifati atau deskripsikan atau nasabkan siapa Rabbmu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Tirmidzi, Ibn Abi Hatim, ya, di At-Tabari tafsirnya, Al-Imam Al-Bukhari di tarikhnya, Ibn Abi Asim di Sunnah. Nah, semuanya marfu'. Apa itu hadis marfu'? Hadis marfu' adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sedikit ya Pak, ini mudah saja, nggak sulit ilmu mustalah hadis. Ya, istilah-istilah hadis kita
Baik. Kita harus tahu, nah, beberapa yang itu mudah. Hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Hadis apa Bu Ubay? Nah, semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Rasulullah berbuat seperti ini, Rasulullah berkata seperti ini, sifat Rasulullah itu seperti ini, akhlak Nabi seperti ini, bentuk fisik Nabi kayak gini. Itu namanya marfu. Tidak dilihat apakah hadis tersebut sahih atau dhaif. Semua yang disandarkan kepada Nabi namanya apa? Marfu. Jelas ini? An-nadhafatu minal iman, itu marfu. Itu marfu, dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun nggak ada sanadnya tuh, hubbul waton minal iman, nggak ada sanadnya. Entah yang meriwayatkan Yahudi, Nasrani, entah yang meriwayatkan kadzab, seorang yang dhaif, nggak tahu, nggak ada sanadnya. Tetapi semua yang disandarkan kepada Nabi apa? Marfu. Jelas ini ya. Baik. Yang disandarkan kepada para sahabat, ucapannya, perbuatannya, itu namanya mauquf. Ya, istilahnya ini sering terulang soalnya. Mauquf. Ucapan sahabat, ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Ali, ucapan Anas bin Malik, Abu Hurairah, itu adalah mauquf. Perbuatan mereka, persetujuan mereka, akhlak mereka, itu mauquf. Nah, ucapan yang dinisbatkan kepada para tabi'in ke bawah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, diistilahkan dengan al-maqtu'. Al-maqtu', maqtu', maqtu', ya, mim, qaf, ta, waw, ain. Maqtu', ya. Ucapan Imam Malik maqtu', ucapan Imam Syafi'i maqtu', ucapannya, perbuatannya, itu istilah dalam ilmu mustalah hadis. Insyaallah akan kita lanjutkan pada al-isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tafsir untuk surat Al-Ikhlas. Sebelum isya tadi disampaikan hadis Ubay ibn Ka'ab, annal musyrikin qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak, fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini yang itu marfu. Hadis ini yang itu marfu. Jadi mungkin ikhwah juga pernah juga belajar nahwu kan? Ada juga dalam istilah nahwu marfu kan? Ada marfu, ada mansub, ya, ada majrur. Nah, beda. Marfu dalam ilmu nahwu berbeda dengan marfu dalam ilmu mustalah hadis, ya. Tadi marfu dalam ilmu mustalah hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ya, sifat, ciri fisik dan yang lainnya. Mau hadis tersebut sahih atau dhaif, ya, atau maudhu, hadis palsu sekalipun, itu namanya marfu. Nah, hadis yang diriwayat, hadis ini, hadis Ubay bin Ka'ab yang itu marfu, yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 cacat, ya, ada 3 ilal. Nah, yang pertama, di sanad hadis tersebut ada Abu Sa'ad yang bernama Muhammad ibn Muyassar. Ada seorang perawi bernama Abu Sa'ad yang namanya adalah Muhammad ibn Muyassar. Beliau dhaif, ya. Perawi ini dhaif, yang pertama. Yang kedua, ada seorang perawi dhaif lagi, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi.
Abu Ja'far Ar-Razi. Isa ibn Mahan, namanya Isa ibn Mahan. Dhaif karena sebab hifdhihi, hafalannya buruk. Ini yang diucapkan oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Ya, bisa dilihat dalam kitab Tahdzibut Tahdzib punya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bisa dilihat juga dalam kitab Lisanul Mizan, Mizanul I'tidal, Al-Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Nah, inilah perawi yang kedua ini. Siapa tadi namanya? Abu Ja'far Ar-Razi. Siapa namanya? Isa ibn Mahan. Beliaulah yang menjadi sebab dhaifnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai beliau wafat. Abu Ja'far Ar-Razi ini. Abu Ja'far Ar-Razi tadi siapa namanya? Isa ibn Mahan. Ulama-ulama lain, ulama-ulama seperti Imam Ahmad, ulama-ulama Hanafiyah, ya, menghukumi beliau ini dhaif, hifdhihi, buruk hafalannya. Ya. Karena sebab itulah hadis tentang kunut subuh itu dhaif. Karena ada seorang perawi tadi siapa namanya? Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan. Jadi antum harus tahu ini sebab dhaifnya gitu ya. Yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan ini masih mending, masih bisa dipakai. Karena sebab itulah Al-Imam Syafi'i beliau melakukan apa? Kunut subuh berdasarkan riwayat sekalipun ada Abu Ja'far Ar-Razi. Jelas ini? Ulama yang lain mengatakan ini nggak bisa dipakai hadisnya karena hafalannya buruk. Tapi kalau Imam Syafi'i menghukumi masih bisa dipakai lah hadisnya. Jadi hasan hadisnya, jadi beliau amalkan. Jelas ini ya? Baik. Pernah disampaikan dulu, kalau seandainya suatu amalan itu sering dikerjakan oleh Nabi SAW, tentunya akan banyak penukilan dari beliau, begitu kan? Rasulullah SAW kunut sampai beliau wafat, kunut subuh sampai beliau wafat, berarti beliau selalu apa? Melakukan itu. Jangankan satu kali, ya satu kali saja sudah dinukilkan itu pasti oleh banyak sahabat biasanya. Kalau itu dilakukan berulang kali sampai sebulan, sampai setahun, bertahun-tahun, tentunya akan banyak sahabat yang meriwayatkan kunut subuh Nabi SAW. Jelas kan? Tetapi yang meriwayatkan ini cuma dari satu jalur, yang itu pun di sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi tadi, yang buruk hafalannya. Apakah bisa kemudian hadis tersebut dihukumi hasan atau dhaif? Tidak. Jelas ini insyaallah? Ya, barakallahu fikum. Kalau seperti misalnya tentang sholatnya Rasulullah SAW, bagaimana sujud beliau, bagaimana rukuk beliau, jeda waktunya saja dinukilkan oleh para sahabat. Tempo rukuknya Rasulullah. Ramaktu salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu rak'atahu wa i'tidalahu wa sajdatahu wa jalsatahu baina sajdatain qariban min as-sawa. Kata Bara' bin Azib, aku perhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti berulang kali nih. Ya, berpuluh kali, beratus kali. Beliau memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dapatkan rukuk beliau, i'tidal beliau, sujud beliau, dan duduk di antara dua sujud beliau itu temponya sama. Jeda waktunya sama. Nah, seperti ini misalnya. Dan ini banyak dinukilkan oleh para sahabat yang lain. Nah, jelas ini ya. Barakallahu fikum. Nah, di antara sebab hadis dhaif, di antara sebab dhaifnya hadis yang kita bahas tadi, hadis Ubay bin Ka'ab tentang unsub lana rabbak, tentang sebab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas, ada 3 ilal, ada 3 cacat. Yang pertama tadi ada Abu Sa'ad yang bernama Muhammad ibn Muyassar, beliau seorang yang dhaif. Kemudian ada
Perawi yang kedua dhaif juga, namanya siapa? Abu Ja'far Ar-Razi, su hifdhihi, dhaif karena hafalannya yang buruk. Kemudian yang ketiga, al-mukhalafah. Riwayat di sini ada syadz, mukhalafah, menyelisihi perawi-perawi yang lebih hebat daripada mereka ini. Abu Ja'far Ar-Razi, sudahlah hafalan beliau buruk, riwayat beliau itu menyelisihi riwayat perawi-perawi yang lebih hebat daripada beliau. Ya. Dan mereka perawi-perawi yang lebih hebat daripada beliau dari sisi hafalannya itu meriwayatkan mursal. Nah, ada hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah seorang tabi'in menyandarkan hadis kepada Nabi SAW. Seorang tabi'in menyandarkan hadis kepada Nabi SAW. Ya, tabi'in berjumpa dengan Nabi enggak? Enggak. Ada seorang tabi'in bilang berkata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih atau tidak yang seperti ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena terputus. Karena syarat hadis sahih haruslah apa? Sanadnya bersambung. Terputusnya di mana? Dari tabi'in ke Rasulullah SAW tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya itu siapa? Kalau seandainya yang tidak disebut namanya, tidak disebut orangnya itu adalah sahabat Nabi, itu hadis sahih. Kalau sudah jelas, kalau seandainya yang tidak disebut namanya adalah sahabat Nabi, maka jelas itu hadisnya apa? Sahih, karena para sahabat semuanya udul, semuanya adil. Para sahabat itu semuanya udul. Yang mentakdil, yang mentazkiyah, yang merekomendasi Allah Rabbul Alamin, langsung di surat At-Taubah ayat ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada seluruh sahabat. Khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum. Yang mentakdilnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat periwayatannya ya bukan thiqah, mereka itu sahabat itu ya. Bukan thiqatun sabtun, bukan thiqatun hafidh. Mereka lebih daripada itu. Sehebat-hebat seorang alim dari sisi hafalan, dari sisi agama, tidak akan mendekati tingkatan suhbah. Apa itu suhbah? Sahabat Nabi SAW. Tingkatan suhbah adalah ta'dil yang paling tinggi. Jelasnya ada jarh, ada ta'dil. Ada jarh adalah apa lawan rekomendasi apa misalnya? Vonis keburukan yang paling rendah. Apa itu vonis buruk gitu ya. Istilahnya apa ya? Ya vonis buruk seorang perawi, enggak bisa lagi dipakai. Yang paling rendahnya adalah kadzdzab, dajjal. Siapa orang itu? Dajjal, kadzdzab, pendusta, pembuat hadis palsu. Naik dikit, muttahamun bil kadzib. Orang ini dia tertuduh berdusta. Kenapa? Dia kalau bercanda bohong. Mungkin kita Allahu alam. Kalau bercanda bohong, itu muttahamun bil kadzib. Bukan dhaif. Ini Abu Ja'far Ar-Razi masih lebih tinggi derajatnya, suhifdhi, agamanya bagus dia ini. Cuman hafalannya saja yang buruk. Dengan muttahamun bil kadzib itu jauh perbedaannya, bumi dan langit. Ya. Orang yang bagus agamanya, buruk hafalannya, ini masih lebih ringan. Ya. Kalau muttahamun bil kadzib, mau dia ada penguat dari banyak orang pun enggak diterima. Siapa muttahamun bil kadzib? Dia bukan yang berdusta atas nama Nabi. Dia kalau dagang bohong, dia kalau ngobrol suka bohong, dia kalau bercanda bohong. Itu muttahamun bil kadzib. Ya. Tingkatan kedua paling rendah berarti ya. Yang paling rendahnya tadi kan dajjal, kadzdzab. Nah, di atasnya dikit muttahamun bil kadzib. Belum lagi matruk, ya, matruk. Orang ini yang fasik, pembuat maksiat, peminum khamr misalnya, atau dia ini berjudi terang-terangan, atau orang ini ya seperti itulah, ada agamanya buruk. Nah,
Yang ketiga, ilal yang ketiga tadi apa namanya? Mukhalafah. Apa itu mukhalafah? Menyelisihi. Abu Ja'far Ar-Razi, beliau menyelisihi perawi-perawi. Tadi mursal belum ya? Hadis mursal itu adalah seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Nabi SAW. Sudah jelas ini hadisnya apa? Dhaif, karena terputus. Karena bisa jadi seorang tabi'in ini dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Kalau sudah jelas yang tidak disebutkan adalah sahabat, hadis tersebut sahih. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi sangat mungkin kalau seandainya tabi'in tersebut meriwayatkan hadis ini dari tabi'in yang lain, dan tabi'in yang lain yang tidak disebutkan namanya ini kita tidak tahu apakah dia sempurna hafalannya, bagus agamanya. Kemudian tabi'in ini kita pun nggak tahu apakah dia meriwayatkan dari sahabat atau dia dari tabi'in yang lain. Kalau seandainya dari tabi'in yang lain, kita pun nggak tahu juga bagaimana agamanya, adalahnya bagaimana. Kita nggak tahu juga bagaimana hafalannya, sempurnakah atau kurang dikit, atau memang dhaif, atau memang. Karena sebab itulah maka dihukumi hadis mursal tersebut apa? Dhaif, terputus sanadnya. Jelas ini ya. Nah, jadi di sini Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, mereka menghukumi hadis ini dhaif. Ya, ada mukhalafah. Ya, riwayat ini, riwayat yang Ubay bin Ka'ab itu ada mukhalafah. Baik. Kemudian disebutkan banyak sekali penguat gitu ya. Banyak sekali penguat dari hadis Jabir, dari Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Mas'ud. Tetapi sekalipun banyak jalan sanad untuk hadis ini, ya, sekalipun masih banyak sanad-sanad lain, bahkan syawahid adalah ada sahabat yang meriwayatkan mirip dengan riwayat seperti ini juga, tetapi tingkat kelemahannya pun tidak ringan, dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan, lemahnya parah, ya, sangat, maka tidak bisa menguatkan satu sama lain. Kalau dhaifnya ringan dengan ringan, bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama menghasankan hadis ini, diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menghukumi hadis ini hasan. Nah, ini yang pertama, ya, tentang sabab nuzul surat Al-Ikhlas. Para ulama khilaf, ada yang menghasankan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini. Baik. Kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat untuk menjadi komandan perang Sariyah. Sariyah itu kumpulan pasukan kecil, nggak banyak, 20, kadang 5 orang, 10 orang, 50 orang, itu namanya Sariyah. Biasanya tidak diikuti oleh Nabi SAW. Berbeda dengan ghazwah, perang, ghazwah. Ya, kalau ghazwah itu diikuti oleh Nabi SAW 200 pasukan lebih. Ghazwah, sebagian ulama mengistilahkan itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Nah, pernah Rasulullah SAW mengirim sariyah, pasukan kecil dikepalai oleh seorang Ansor. Kemudian dalam perjalanannya sholat duhur dan asar ini masir, pas maghrib isya dan subuh dijaharkan bacaannya. Setelah Al-Fatihah bacanya Al-Ikhlas, terus kayak gitu. Di rakaat pertama kayak gitu, di rakaat kedua kayak gitu. Sholat isya gitu juga, rakaat pertama kayak gitu, bacanya Al-Fatihah Al-Ikhlas. Di rakaat keduanya Al-Fatihah Al-Ikhlas lagi. Subuh Al-Fatihah Al-Ikhlas lagi. Sampai ditanya, kok punya hafalan lain? Ada ya? Ada. Ya baca yang lain.
Dibaca yang lain ditutup dengan Al-Ikhlas lagi. Baca surah Al-Fatihah, surat Al-Falaq misalnya, Al-Ikhlas lagi. Surat Al-Fatihah di rakaat keduanya, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas lagi diakhiri. Kayak gitu terus. Ya. Pulang dilaporkan ke Nabi SAW. Ini aneh nih. Ya Rasulullah nggak buat seperti ini kan itu ya. Rasulullah nggak buat seperti itu. Ya. Nah, falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pulang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanyakan kepada beliau, kenapa beliau lakukan itu? Nah, fasa'aluh faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dijawab oleh sahabat ini, karena surat Al-Ikhlas di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semakin dekat seseorang dengan Allah kalau dia bisa mengenal Allah. Karena itu penting seseorang untuk belajar fikih Asmaul Husna. Ya, tahu apa makna tafsir yang terkandung dalam nama Al-Alim, Al-Halim, As-Sami', Al-Basir, Ar-Raqib, Al-Qadir. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia cinta kepada Allah, semakin muncul khasyah kepada Allah. Nah, sahabat ini sangat senang dengan surat Al-Ikhlas karena berisikan tentang sifat-sifat Allah. Sangat dengan itu tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Seperti ini ya. Terkadang ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, ya, beberapa surat dalam Al-Quran yang itu menjadi andalan kita. Maksudnya andalan kita gimana? Dengan kita membaca surat tersebut atau ayat tersebut, memuncak iman kita, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Allah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wailun liman qara'aha walam yatadabbarha. Celakalah seseorang yang dia membacanya tapi dia tidak mentadaburinya. Apa itu? Surat apa itu? Atau ayat apa itu? Ya? Bukan. Surat apa itu? Celakalah. Wail. Celakalah seseorang yang dia membacanya tetapi dia tidak mentadaburinya. Ya? Bukan. Ya? Nah, 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Menangis Rasulullah SAW, basah janggut beliau. Rasulullah mengulang terus dalam surat tahajud, selesai diulang lagi inna fi khalqis samawati wal ardi sampai habis, diulang lagi dari awal inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai basah janggut beliau, basah baju beliau, basah tanah di mana beliau berdiri. Kemudian Rasulullah SAW, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celakalah dia yang membacanya tetapi dia tidak mentadabburinya. Tapi enggak mesti harus nangis memang. Tadabbur wajib. Enggak tadabbur dosa. Ya. Kalau bisa menangis lebih baik. Jelas ini ya. Tadabbur itu enggak mesti harus apa? Enggak mesti harus nangis. Jelas ini insyaallah. Ada beberapa, sampai Rasulullah SAW setiap bangun tidur beliau untuk salat tahajud, beliau bangun, kemudian beliau mengusap wajah beliau, ya beliau beliau bersiwak, kemudian beliau keluar rumah melihat langit, inna fi khalqis samawati wal ard, beliau baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, beliau masuk rumah, beliau berwudu, kemudian beliau salat, beliau tidur salat 2 rakaat, beliau tidur, kemudian bangun lagi, beliau usap wajah beliau. Ya, beliau bersiwak lagi, kemudian beliau keluar, beliau lihat langit, beliau baca lagi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, beliau berwudu lagi, salat lagi 2 rakaat. Itu salat tahajud yang paling berat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selingi setiap 2 rakaat dengan tidur. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, ayat di mana seseorang bisa memuncak keimanannya, ya bertambah dia sayang, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada beberapa ayat yang kita memunculkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Ya, nah untuk sahabat ini surat Al-Ikhlas.
Jelas ya? Kita ini harus punya amalan andalan. Amalan andalan, arjal amal. Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa amalan andalanmu wahai Bilal? Apa arjal amal yang kau miliki wahai Bilal? Untuk berhadapan dengan Allah. Bilal mengatakan, tidaklah aku selesai berwudu ya Rasulullah kecuali aku sholat setelahnya apa yang Allah tetapkan untukku. Kadang 2, 4, 6, 8, 10, tak berbilang, gak ada batasan. Arjal amal, ketika seseorang dia menghadapi situasi darurat, tertutup pintu gua dengan bebatuan yang sangat besar, longsor, mereka menyebutkan arjal amal, amal yang paling diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baktinya kepada orang tua, ada yang iffahnya. Apa itu iffah? Menjaga kehormatannya. Dia bisa berzina pada saat itu juga. Bisa dia lakukan zina kepada wanita yang dia idam-idamkan sejak dia bujang. Sejak dia masih muda, dia ingin berzina dengan wanita itu. Kemudian itu bisa dia lakukan. Kemudian dia tinggalkan zina tersebut karena Allah. Takut dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, amanah. Dia tunaikan amanah. Itu yang disebut arjal amal. Jelas ini yang dimaksudkan arjal amal. Roja, amal yang paling diharapkan. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling diandalkan. Ya. Nah, begitu juga ayat-ayat tadi, ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi ayat Al-Qur'an yang kita baca ketika sholat, yang apabila kita baca itu terasa langsung dalam hati kita ini kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah kita menjadikan satu ayat atau satu surat ya membuat kita cinta kepada Allah dengan sebab surat tersebut, apa kata Rasulullah di sini? Akhbiruh annallaha ta'ala yuhibbu. Beritahukan Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, udah jadi wali Allah udah. Kalau sudah jadi wali Allah di dunia, sudah pasti dia jadi wali Allah di akhirat. Wali Allah, apa sih arti wali? Wali Allah itu apa sih artinya? Yang dicintai oleh Allah dan dibela oleh Allah. Al-wala wal bara. Al-wala al-mahabbah wan nusrah. Cinta dan pembelaan. Ya, wali Allah yang dicintai, yang dibela oleh Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku maka telah aku kumandangkan perang dengannya. Mereka yang dicintai oleh Allah. Ya. Nah, siapa di antaranya yang dicintai oleh Allah? Ini sebabnya. Sebabnya. Ya. Li'annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'a biha. Surat Al-Ikhlas ada terkandung di dalamnya sifat-sifat Rahman dan aku cinta dan aku mencintai surat tersebut. Karena itu aku baca. Di dalamnya terkandung sifatur Rahman. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhbiruh annallaha yuhibbu. Beritahukan kepadanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dalam riwayat yang lain, hubbuka iyyaha. Nah, gimana riwayat yang lain? Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas tersebut menjadikanmu masuk ke dalam surga. Ya, ini riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas tersebut menjadikanmu engkau menjadi penghuni surga. Ya. Dalam riwayat yang lain, ada lagi riwayat yang lain. Bukan yang ini. Nah, sama riwayat Tirmidzi sama. Nah, ana pernah baca riwayat yang lain seperti ini. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas tersebut membuat Allah mencintaimu. Gitu ya. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas tersebut membuat Allah mencintaimu. Kalau tadi kan akhbiruh annallaha yuhibbu, beritahukan Allah mencintainya. Ya. Kenapa Allah mencintainya? Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Bukan hanya mencintai surat Al-Ikhlas
nggak tahu artinya, ya kan? Saya mah suka baca surat Al-Ikhlas terus, udah pendek. Karena pendek, karena singkat, jadi sholat bisa cepat, ya bukan kayak gitu. Karena makna yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, Sifatur Rahman, ya. Nah ini bukan hanya khusus untuk sahabat ini. Ketika kita pun mencintai surat Al-Ikhlas, karena terkandung di dalamnya Sifatur Rahman, bisa menjadi sebab Allah mencintai kita. Bisa menjadi sebab, itulah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sholat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, puasa kita, belum tentu itu yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi karena sebab cinta kita saja kepada surat Al-Ikhlas tersebut. Jelas ini insyaallah. Nah, dan ini bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Nah, ini baru yang pertama ya, keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama. Di sini ada yang lain lagi soalnya, tentang ta'dilu sulusal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi ini panjang ya. Apakah setara sepertiga Al-Quran itu maknanya, apakah pahalanya, apakah ijza'nya? Nah sampai sekarang dari rumah ke sini mikirin apa arti ijza. Ada yang tahu nggak? Ya maksudnya ijza. Ijza itu setara, gimana ya? Sah. Sampai sekarang anak mesti mikirnya apa artinya. Jadi kayak gini ijza itu ya. Misalnya seseorang, kalau misalnya surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, ya udah kita bacanya 3 kali tuh Al-Quran, 1 rakaat 3 kali Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita qul huwallahu ahad, Allah, dalam 1 rakaat kita baca 3 kali. Apakah itu sudah membuat sah? Nah, ijza itu kalau dalam siyak yang lain itu bisa dikatakan sah. Apakah itu sudah sah untuk surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah kalau nggak dibaca sah nggak surat? Kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam 1 rakaat, sah nggak surat kita? Nggak sah. Tapi surat Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, udah baca aja 3 kali. Berarti mencakup juga, apakah mencakup juga surat Al-Fatihah, Al-Baqarah? Ya udah kita baca 3 kali. Sah nggak rakaat kita? Nggak sah, kan gitu ya. Nah ijza ini anda masih mikir apa artinya yang cocok gitu. Nanti anda lihat lagi ya. Nah nggak ijza nih, seperti misalnya ijza itu, contoh ijza nih. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Sebelum maghrib zikir itu, apa setara? Kata Rasulullah SAW, membebaskan satu orang budak. Ya udah, misalnya dia nazar nggak dia penuhi, ya udah baca aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ijza nggak itu? Sah nggak? Nggak sah. Jelas itu? Itu makna ijza. Ya, misalnya dia seorang suami, dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Membebaskan satu orang budak. Udah baca aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Seakan-akan dia membebaskan seorang budak. Apakah ijza? La yujzi, gitu ya. La yujzi, tidak sah. Nah, ini maksudnya. Apakah, nah makanya panjang, nanti insyaallah pekan depan insyaallah tentang apa? Makna sudusal Quran. Al-Ikhlas itu setara dengan seperti Al-Quran, insyaallah pembahasannya pekan depan. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Hal min soal, fadhol. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya, ya. Nah, masalahnya nggak ada penguat, itu yang menjadi masalahnya. Nggak ada, iya. Kalau seandainya ada penguat, bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya, masalahnya di situ. Barakallahu fikum Pak Agus. Nah, siapa?
Nah, silakan. Ya. Nah. Hah? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, marfu' dhaif, marfu' sahih. Hadis ini marfu'. Nah, yang tadi itu, yang marfu' dhaif. Yang sahihnya mursal. Jelas ya? Yang periwayatan yang kuatnya itu adalah mursal. Periwayatan yang marfu' itu dhaif. Jelas enggak, Abu? Enggak. Marfu' itu nanti. Marfu' itu tadi apa? Semua yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nah, semua yang disandarkan kepada Nabi SAW itu namanya hadis marfu'. Hadis marfu' tidak melihat sanad. Pembahasan marfu', pembahasan matan. Dalam ilmu mustalah hadis, ya, penamaan istilah-istilah hadis, ada hadis musnad, ada muttasil, ada aziz, ada gharib, ada mutawatir, ada musalsal, ada muqdal, ada munqati', ya. Pembahasannya ada yang tentang sanad saja. Ada yang tentang matan saja. Matan itu hadisnya saja. Ada yang tentang sanad dan matan. Baik. Yang tentang sanad dan matan, satu hadis dihukumi dengan hadis sahih, hasan, dhaif. Ini terkait hasan dan terkait sanad dan matan. Kan satu hadis dibagi dua ya. Ada sanad yaitu rantai perawi, ada matan yaitu isi hadis. Nah, ada yang membahas tentang sanad saja. Seperti apa? Hadis musalsal. Misalnya hadis musalsal. Sebelum menyampaikan hadis, perawi ini mengatakan wallahi inni la uhibbuka fillah. Wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Perawi ini kemudian meriwayatkan ke perawi yang lain, sebelum dia menyampaikan hadis, dia mengucapkan wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Atau misalnya para perawinya semuanya namanya Abdullah, musalsal bi Abdillah, ya, atau perawinya semuanya dari Madinah, musalsal bil Madaniyin. Perawinya semuanya dari Kufah, musalsal bil Kufiyin. Ya, atau musalsal dengan perbuatan tertentu. Sebelum dia meriwayatkan hadis, dia pegang jenggotnya dulu, kemudian dia sampaikan hadis Nabi SAW. Nah, ini pembahasan sanad, tidak terkait dengan matan. Ya, nah, hadis marfu', maqtu', mauquf ini terkait dengan matan saja, tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan sanad. Nah, misalnya, apa sih hadis yang ada di Sahih Bukhari yang beliau syaratkan sahih? Itu hadis musnad. Apa itu hadis musnad? Hadis musnad adalah hadis yang itu muttasil marfu'. Muttasil. Apa hadis muttasil? Jadinya lebar lagi kan ya? Gak apa-apa lah. Hadis muttasil adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai akhir. Terkadang bersambung sanadnya sampai tabi'in, terkadang bersambung sanadnya sampai sahabat. Itu muttasil namanya, bersambung sampai akhir. Sampai ke Nabi pun muttasil juga. Tetapi khusus untuk ke Nabi namanya musnad, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dan dia marfu. Tadi itu marfu apa? Disandarkan kepada Nabi. Nah, yang marfu ada yang munqati, ada juga munqati yang artinya terputus, panjang lagi. Nah, jadi intinya apa? Marfu, hadis marfu itu enggak mesti harus sahih. Ya. Seperti hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab itu yang marfu itu dhaif. Yang marfu itu tadi mu'al ya, banyak cacatnya. Nah, yang kuat dalam riwayat hadis Ubay itu, yang paling kuatnya itu mursal. Bukan yang kuat itu sahih, bukan. Yang paling kuat dalam hukum sanad tersebut adalah mursal. Ya dhaif juga. Gitu ya. Yang kuat itu bukan sahih artinya. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Barakallahu fiik. Kalau enggak nantilah kapan-kapan kita belajar ilmu mustalah insyaallah.
tambah liar dinya. Nah, khair insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.